Karena kalau kita tidak mengenal keburukan, kita hanya mengenal kebenaran, kita bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Kita bisa terjerumus dalam keburukan. Inilah tujuan dari Hudzaifah. Makanya dia mengatakan makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, makhafata an yudrikani. Aku khawatir keburukan tersebut menemuiku, ya, menjumpaiku. Nah, ketika dia sudah tahu, dia sudah bersiap-siap, ya. Makanya seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menghindarinya. Perhatian, kemudian dia berkata, "Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi." Siapa yang tidak mengenal keburukan, dia hanya mempelajari kebenaran, dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Dia bisa terjerumus, dia tidak ngerti. Makanya dikatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang mau menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu tentang sesuatu tersebut. Misalnya seorang, saya tidak mau syirik. Syirik itu apa? Saya enggak tahu. Lah bagaimana kau bisa terhindar dari syirik sementara kau tidak tahu definisi syirik? Ya misalnya, ya. Saya tidak mau berbuat syirik. Syirik itu apa? Aduh, saya enggak tahu. Ya. Bagaimana kau bisa menghindar dari syirik sementara kau tidak tahu syirik? Saya tidak mau terjerumus dalam bid'ah. Bid'ah itu apa? Saya enggak tahu. Ya, enggak bisa. Gimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan keburukan Al-Quran, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan jalan-jalan keburukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar jelas jalan orang-orang mujrim, jalan para pendosa. Jadi Allah jelaskan tentang kisah, misalnya kisah Fir'aun, kisah kaum Tsamud, tentang orang-orang yang tersesat, orang munafikin. Allah dalam Al-Quran sebutkan orang kafir, ya, Fir'aun, ya, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, jalan-jalan keburukan Allah jelaskan. Nabi SAW juga tentang Khawarij, ya, Rasulullah SAW jelaskan tentang Qadariyah, ya, tentang sifat-sifat orang munafik. Ini supaya apa? Supaya seorang jelas. Berarti Al-Quran dan Sunnah perhatian terhadap hal ini. Rasulullah mengingatkan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, ya, semuanya neraka kecuali satu, ya. Rasulullah jelaskan, ya. Dan oleh karenanya siapa yang pemahamannya tentang keburukan dengan detail, maka Islamnya semakin kuat. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, tidak ada yang bisa menyamai para sahabat. Kenapa? Para sahabat mereka mendapati kesyirikan secara detail. Mereka mendapati kesyirikan secara detail karena Rasulullah SAW diutus di saat di puncak-puncak kerusakan. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqatahum ajahum arabahum illa baqai min ahli kitab." Kata dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, sungguhnya sebelum Nabi diutus, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi dan Allah murka kepada penghuni bumi, baik yang Arab maupun yang non-Arab, kecuali segelintir dari ahlul kitab. Semuanya rusak. Mau di Persia, Romawi, termasuk Jazirah Arab. Kalau kita baca bagaimana jahiliyahnya Jazirah Arab sebelum Nabi diutus, semuanya ada perzinahan, riba, pembunuhan, perang saudara, syirik-syirik, jimat-jimat, perdukunan, sihir-sihir, tatayur, semuanya lengkap, ya, lengkap ketika sebelum Nabi diutus. Penyembahan terhadap berhala, pengkultusan terhadap mayat-mayat, lengkap semuanya, lengkap. Kemudian masalah akhlak, zina, buruk kepada tetangga, durhaka kepada orang tua, ya, pemutusan silaturahmi, semuanya ada. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Makanya ketika para sahabat mendapati penyimpangan atau keburukan secara detail sebelum Nabi diutus, kemudian Nabi diutus. Kemudian Nabi mengajarkan kebaikan secara detail, subhanallah. Jadilah mereka sempurna. Sehingga tidak ada yang bisa mendapati tingkatan sahabat, kata Ibnu Qayyim, karena para sahabat menguasai dua-duanya. Mereka mengetahui keburukan secara detail dan mereka mengetahui kebaikan secara detail dan mereka menjalani praktek-praktek kebaikan yang mereka lihat langsung bagaimana Nabi SAW menjalankan praktek-praktek kebaikan. Sementara Al-Quran turun untuk mereka. Ini tidak ada yang bisa menyamai sahabatnya. Makanya kita kalau ada orang, misalnya sederhana, ada orang dulu pemusiknya. Kemudian dia sadar tentang, dia kenal sunnah, dia tahu bahaya musik, dia ngerti. Saya ketemu dengan pemusik di cerita. Saya tahu betul Ustaz Firanda. Bagaimana musik dulu, bagaimana kaitannya dengan khamar, bagaimana kaitannya dengan zina, bagaimana kaitannya dengan ibadah tidak khusyuk. Dia merasakan, saya pernah merasakan. Dia tidak bicara dengan asal omong kosong. Ya, artinya benar-benar dia pernah mengalami, kemudian dia mengenal kebaikan secara detail, ya. Itulah yang bagaimana para sahabat berpegang teguh dengan Islam karena mereka tahu ini adalah kebaikan. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika dipanggil oleh Raja Najasyi untuk menerangkan tentang Islam. Sementara waktu itu orang-orang Quraisy memprovokasi bahwasanya orang-orang kaum muslimin tidak suka dengan Raja Najasyi dan yang lain. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, "Ya ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna fil jahiliyah." Kami dulu zaman jahiliyah. Dia jelaskan, ya. Kami nusiul jiran, kami berburuk kepada tetangga. Na'kulul jifah, kami makan bangkai, kami memutuskan silaturahmi. Wa yaqulul qawiyyu minna dhaif, yang kuat makan yang lemah. Terus kami ini perzinahan macam-macam sampai datanglah
orang yang kami kenal nasabnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW pun mengajarkan kami. Jadi Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan bagaimana kami dahulu benar-benar tahu keburukan secara detail dan kami melakukannya. Kemudian datang Islam dan kami akhirnya tahu tentang indahnya Islam ya. Dari sini mengenal keburukan itu tahu penting agar kita selamat. Bukan untuk melakukannya, kita perlu tahu ya. Inilah kenapa Hudzaifah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir menimpa aku, menjumpaiku. Maka maksud Hudzaifah beliau bersiap-siap. Fakultu, kita lanjutkan hadisnya. Fakultu, aku bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Kita dulu ya Rasulullah, sebelum datang Islam, kami dalam kejahilian dan kami dalam keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu Islam. Allah mengutus engkau sebagai Rasul. Ya, sekarang kita mengalami kebaikan dengan adanya Rasulullah, dengan adanya Islam. Kemudian pertanyaan Hudzaifah setelah itu. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kita rasakan sekarang dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, apakah setelah ini ada keburukan? Apa jawaban Nabi? Jadi Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Kata Hudzaifah, "Na'am, ada. Ada keburukan." Faqultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Taib ya Rasulullah, setelah kebaikan sekarang ini, kemudian ada keburukan. Setelah keburukan ada kebaikan lagi enggak? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya, ada kebaikan lagi tapi ada dakhan, ada asapnya, itu tidak sempurna kebaikannya. Qultu wa ma dakhanuhu? Apa asap dan keburukan yang terdapat yang mengkontaminasi kebaikan tersebut? Qala Rasulullah SAW mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Itu orang-orang yang tidak mengikuti sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka tidak mengikuti petunjukku. Ta'rifu minkum wa tunkir. Ada perkara yang kalian tahu mereka ada kebaikan dan ada juga kemungkaran yang kalian ingkari dari mereka. Qultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Setelah kebaikan yang ada terkontaminasi dengan asap keburukan tersebut, apakah ada keburukan setelah itu? Keburukan lagi? Qala na'am. Fitnatun amya. Kata Nabi, setelah itu ada fitnah yang membutakan. Fitnah yang membutakan. Buat orang terbawa, semua orang tergelincir dalam fitnah tersebut, hanya sedikit yang selamat. Kemudian kata Nabi, wa du'atun ala abwabi jahannam, dan juga ada dai-dai yang menyeru pada neraka jahannam. Lihat kata Rasulullah SAW, du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab panggilan mereka kepada neraka, maka mereka akan melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Rasulullah menggambarkan akan ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkanlah mereka untukku. Siapa mereka itu? Faqala hum min jildatina. Mereka dari kita, Arab. Wa yatakallamu bil alsinatin. Mereka berbicara dengan bahasa Arab ya. Artinya penyeru kepada dai-dai, penyeru kepada neraka jahanam bukan sembarangan, bukan orang yang ajami baru belajar bahasa Arab. Mereka fasih. Mereka orang Arab dari suku Arab. Mereka fasih mengucapkan dalil, mereka fasih berbahasa Arab, tapi mereka menyeru kepada neraka jahanam. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah jika aku menjumpai fitnah tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kau lazimilah pimpinan jamaah kaum muslimin, itu persatuan dengan kaum muslimin, dan lazimilah pemimpin mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau ternyata kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan tidak ada imamnya, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan seluruh firqah yang ada. Walau anta adda ala asli syajarah, meskipun kau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, dan kau meninggal dalam kondisi wa anta ala dzalik, dalam kondisi menggigit akar pohon tersebut. Tinggalkan seluruh firqah yang ada. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim.